فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhadna amsi makna al-kalimah. Madza qala Ibnu Hisham fi makna al-kalimah inda Abdul Malik? Qaulun mufrad. Ma makna al-qaul? Al-qaul al-lafzu dal ala makna. Naam, al-lafzu dallu ala al-makna. Tayyib. Wal murad bi mufrad huna. Madalla juz'u ala juz'i makna. Hadza 'inda al-mantiqiyin wa 'inda an-nuhah. Makna al-mufrad huna عندك يا عبد الله. Ahsanta. Al-mufrad 'inda an-nuhah al-malfuz bihi bi lafdhatin wahidah bihasabil 'urf. Hadha huwa makna al-mufrad huna. Qaulun mufradun. Limadha ikhtara Ibnu Hisham al-qaul fi hadha ta'rif? Indak ya Zakaria. Li'annahu jinsun qarib. Karena maksud jinsun qarib ikhwani fillah yaitu sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan yang jauh, tidak perlu lagi memerinci. Ketika dipilih al-qaul di sini, sehingga langsung tertuju pada apa? Lafaz yang menunjukkan makna. Tayyib, lafaz yang menunjukkan makna. Sehingga keluar dari kata qaul ini apa? Lafaz yang tidak menunjukkan makna seperti daiz yang merupakan kebalikan dari zaid. Karena lafaz ada berapa macam? Dua, ya kan? Lafaz yang menunjukkan makna dan lafaz yang tidak menunjukkan makna. Lalu apa makna lafaz itu sendiri? Ahmad. Nah, ta'rif. As-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Tayyib. Suatu suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Wa akhadna amsi aydan fa'idatan min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi tanbih an makna kalimah fi lughatil Qur'ani wa sunnah wa kalamil Arab. Indak ya Wildan. Intinya ini seorang dia tidak memakai makna kalimat tersebut dengan makna yang baru, dikarenakan antum ulangi. Tanbih min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi makna al-kalimah fi lughatil Qur'ani wa sunnah wa kalamil Arab. Dan dikarenakan makna kalimat yang ada pada kalam Arab, baik itu di Al-Quran maupun hadis, itu bermakna kalimat tam. Tatkala kalimat tam, jumlah mufidah. Nah, tayyib.
Kita sedang membahas kalimat, ya jangan gunakan kata kalimah. Ini ma'ib. Ya, kita mau mendefinisikan kalimah. Kalau kita gunakan kata kalimah, ya membingungkan. Ya. Itu makanya kalau nanti kita makin mendalami terutama di usul ikhwanifillah, mereka akhdul warad dalam definisi. Nah, termasuk apa? Daur namanya mereka. Katakan daur, muter, bulat. Kita sedang membicarakan apa itu makna kalimat. Ya jangan digunakan kata kalimat ini dalam definisi. Gitu. Nah, ya, makna kalimah fi lughatil Arab asalnya penggunaannya apa? Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta kalam mereka untuk jumlah mufidah, itu intinya. Untuk jumlah mufidah. Adapun yang disebutkan di sini bahwasanya kalimah itu qaulun apa? Mufrad. Yang nanti akan kita bahas terdiri dari 3 isim fi'il huruf. Ini adalah kalimah di sini siapa? Zakaria. Nuhat. Naam, ahli nahwu. Ya, ahli nahwu mereka apa? Membuat istilah bahwasanya yang dimaksud dengan kalimah yaitu naam, qaulun mufrad. Nah, sekarang apa itu sebenarnya istilah? Dikecilkan. Apa itu istilah? Apa Said? Yang dimaksud istilah itu apa? Ini kita ketemu terus dalam setiap pelajaran, pembahasan. Kita membahas makna lughawi dan makna istilahi. Yang dimaksud dengan istilah itu apa? Ya. Mutlaqul ittifaq fil lughah. Sedangkan secara istilah itu sendiri Naam, ahsanta. Taib. Yang dimaksud dengan istilah yaitu ittifaqu ta'ifatin ala amrin ma'hudin bainahum mata utrika ilaihi apa? Insarafa. Mata utrika insarafa ilaihi. Kesepakatan sekelompok manusia tentang perkara yang sudah dikenal di kalangan mereka. Nah, ini sekilas tentang pembahasan kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, aqsamul kalimah. Jenis-jenis kalimah. Setelah kita tahu makna kalimah sebagaimana kita murajaah tadi, Ibnu Hisham melangkah kepada pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis kalimah. Dan ini lebih detail daripada pembahasan dalam Jurumiyah Ikhwanifillah di mana dikatakan di sana apa? Aqsamul kalam. Nah, perkataan Ibnu Ajurrum dalam Jurumiyah bagaimana? Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Sehingga wa harfun ja'a li ma'na. Sehingga apa? Ketika seorang membaca wa aqsamuhu salasatun, berarti jenis-jenis kalam. Nah, ini yang sebagian para ahli nahwu yang lain mengkritisi. Walaupun ikhwanifillah sebenarnya bisa dibawa ke makna lain bahwasanya yang dimaksud dengan aqsamul kalam di sana yaitu apa? Karena kalau dikatakan jenis-jenis kalam kok isim, fi'il dan huruf, ini tidak benar. Ya tidak. Padahal Ibnu Ajurrum mengatakan wa aqsamuhu, jenis-jenisnya ada 3. Kalau dimaknakan seperti ini tidak benar. Karena apa? Kalam itu beda dengan isim, fi'il dan huruf. Tapi isim, fi'il dan huruf adalah jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dalam istilah ahli nahwu. Lalu bagaimana kita bisa memaknakan wa aqsamuhu salasatun dalam Jurumiyah sehingga maknanya benar? Siapa yang ingat? Penyusun kalimat. Naam, penyusun kalimat ini ajza'u. Ajza'ul kalam salasah. Yang menjadi penyusun kalam itu 3. Ini ketika memaknakan di Jurumiyah demikian. Jangan kita
memaknakan apa? Jenis-jenis kalam, keliru. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Ajurum untuk bisa ke makna yang benar, wa aqsamuhu thalathatun, yakni apa? Ajza'u. Yang dimaksudkan adalah apa? Bagian-bagian kalam itu yang menyusunnya adalah 3, isim, fi'il, dan huruf. Dan tentunya ikhwanifillah, apa yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini itu lebih apa? Lebih jelas. Ketika isim, fi'il, dan huruf dikatakan sebagai apa? Aqsamul kalimah. Qala rahimahullahu ta'ala fil asl wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Dan kalimah itu adalah isim, fi'il, dan huruf. Qala lama dzakartu haddal kalimati bayantu annaha jinsun tahtahu thalathatu anwa'. Setelah beliau menjelaskan pengertian kalimah, had yakni ta'rif, batasan yaitu definisi atau pengertian. Aku terangkan bahwasanya kalimah itu suatu jenis yang di bawahnya ada tiga macam penyusunnya, atau 3 macam yang tercakup di dalam jins tersebut. Nanti akan kita baca faedah makna jins dan makna naw'. Ini juga istilah ikhwanifillah untuk membuka wawasan kita dalam penggunaan kalimat-kalimat tersebut sehingga tidak bingung. Karena ini juga istilah mantiq. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwa beliau, juga dalam rutut beliau, terkadang menggunakan istilah-istilah seperti ini karena memang yang dibantah adalah siapa? Ahlul kalam. Jadi hal-hal yang mendasar yang mereka gunakan kita butuh tahu. Sehingga tidak bingung ketika membaca kalam para imam semisal Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan jins, mana yaqra amsi? Baik. Dajjaluni. Bukan dajjal. Baik, ad-dajjaluni. Qaulul kalimati jinsan zahiran fa innaha Baik. Qala dajjaluni kaunul kalimati jinsan zahirun. Ya, keberadaan kalimah itu dikatakan sebagai jenis itu adalah sesuatu yang jelas. Kenapa? Fa innaha maqulatun ala katsirin mukhtalifin bil haqiqah. Dikarenakan kalimah itu adalah suatu ungkapan atas perkara yang banyak yang hakikatnya berbeda-beda. Ini dinamakan dengan jenis. Jadi suatu kata atau suatu ungkapan yang di bawahnya ini hal-hal yang banyak yang berbeda-beda hakikatnya. Ini dinamakan dengan jins. Wa kadza kaunu ma tahtaha anwa'an zahirun. Demikian pula keberadaan apa-apa yang berada di bawah jenis tersebut, yaitu merupakan pecahan dari kalimat. Dari kata kalimah ini, di bawahnya kan katanya annaha jinsun tahtahu salah satu anwa'. Ini akan beliau terangkan. Jadi keberadaan apa-apa yang di bawahnya itu berupa anwa', berupa macam-macam ini juga zahir, jelas. Kenapa? Fa innal isma maqulun ala katsirin muttafiqina bil haqiqah wa kadzal fi'lu wal harfu. Sebab isim itu adalah suatu ungkapan. Untuk menjelaskan tentang hal-hal yang banyak tapi muttafiqina bil haqiqah. Hakikatnya sama. Karena tergabung dalam isim. Pokoknya tidak keluar dari kategori isim dan jenis-jenis isim. Demikian pula fi'il. Fi'il kan banyak sekali, tapi semuanya Semuanya sama. Dari sisi menunjukkan Menunjukkan fi'il itu? Pekerjaan dan zaman.
menunjukkan suatu hadath wa zaman. Demikian pula huruf. Paham? Nah, ini istilah ya khonifillah. Mana yang disebut dengan jenis dan mana yang disebut dengan nau'. Itu. Jadi jenis itu lebih luas cakupannya karena jenis di bawahnya apa? Anwa'. Nah, dan anwa' di bawahnya apa? Afrad. Ya, individu-individu kalau manusia. Paham? Qala wa nastafidu min kalamid Dajluni at-tafriq bainal jinsi wan nau'. Nah, dan kita mengambil faedah dari perkataan Dajluni at-tafriqa bainal jinsi wal nau', perbedaan antara jenis dan nau'. Qala fal jinsu ma sadaqa ala kathirin mukhtalifatin haqa'iquhum. Kenapa haqa'iquhum dibaca dhammah? Fa'il dari ma sadaqa ala kathirin mukhtalifatin haqa'iquhum. Mukhtalifatin haqa'iquhum. Fa'il dari mukhtalifah. Nah, sebab jenis itu adalah sesuatu yang apa? Benar. Ya, tercakup di bawahnya apa? Untuk mencakup suatu perkara yang banyak yang berbeda-beda hakikatnya. Ini maksudnya. Itu namanya jenis. Kal kalimah, seperti kalimah. Kalimah dinamakan dengan jenis. Kenapa? Kal kalimah fa innaha jinsun li'annaha tasduqu ala kathirin. Dikarenakan apa? Kalimah ini apa? Benar, dia mencakup apa? Sesuatu yang banyak. Fahiya tasduqu ala al-ismi wal fi'li wal harfi wa hadhihi al-asya' mukhtalifatun haqa'iquha. Sebab apa? Kalimah itu tercakup di dalamnya apa? Isim, fi'il dan huruf. Dan isim, fi'il dan huruf ini apa? Suatu perkara yang berbeda-beda hakikatnya, ya kan? Isim berbeda dengan fi'il, berbeda dengan huruf. Paham? Nah, ini jenis. Wa naw' ma sadaqa ala katsirina muttafiqatil haqa'iq. Sedangkan naw' itu sesuatu yang benar untuk mengungkapkan perkara yang mencakup perkara yang banyak, tapi apa? Muttafiqatil haqa'iq. Hakikatnya apa? Sama. Kal ismi fa innahu naw'. Seperti isim, sesungguhnya itu adalah naw'. Li'annahu yasduqu ala katsirina muttafiqatil haqa'iq. Dikarenakan apa? Mencakup suatu perkara yang banyak tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Wa kadzalikal fi'lu wal harfu, demikian pula fi'il dan huruf. Ini adalah naw'. Nah, ini juga dibahas oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam Adabul Bahth wal Munadharah. Di awal-awal khalifillah untuk kita paham istilah para ulama, terutama dalam rudud terhadap ahli kalam, kemudian dalam munadharah. Ketika kita melewati yang seperti ini tidak bingung. Tentunya ini faedah lebih dari sekedar faedah nahu. Nah, itu makna jins dan makna nahu. Ini faedah tambahan. Nah, sekarang kalau pembahasan kalimat terbagi jadi 3, insya Allah semuanya sudah tahu. Cuman sekarang kita butuh memahami kalam Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala dengan betul-betul paham. Dan memang demikian ya khanifillah. Takbir semakin seorang naik ke kitab berikutnya, takbirnya semakin apa? Semakin detail. Semakin detail. Karena apa? Untuk para mubtadi' terkadang para ulama apa? Ya sudah diberi apa? Diberi rukhsah, dalam artian diberi kemudahan karena memang yang ingin disampaikan adalah untuk kalangan mubtadi'. Sehingga tatkala kalimahnya tidak muharrar, yaitu kalimah tidak dipilih betul, sebenarnya banyak kritikan. Ya, misalnya tadi kalau bukan untuk jurumiyah wa aqsamuhu thalathatun, aqsamul kalam, ini kritikan banyak. Nah, karena isim dan fi'il serta huruf bukan aqsamul kalam, tapi aqsamul kalimah. Cuman bisa ditarik ke makna yang lain atau bisa cari pembenaran bahwa yang dimaksud dengan aqsam di sini adalah ajza'u, yakni ajza'ul kalam.
Qala rahimahullahu ta'ala, lama dzakartu haddal kalimati bayyantu annaha jinsun tahtahu thalathatu anwa'. Al-ismu wal fi'lu wal harfu. Qala wad dalilu 'ala inhisari anwa'iha fi kalimati thalathati al-istiqra'. Ini juga faedah yang mendasar bagi para thalabatul ilm ikhwani fillah untuk pengklasifikasian perkara-perkara dalam cabang-cabang ilmu. Nah, dalam berbagai macam cabang ilmu ikhwani fillah, kita sering mendapati klasifikasi, pembagian, kemudian pengkategorian suatu perkara, ini berapa jenis, ini berapa macam. Nah, apa yang menjadi dalil hal-hal tersebut? Nah, yaitu yang menjadi dalil pembagian untuk pembahasan kita. Kok kalimah terbagi jadi 3? Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah al-istiqra'. Al-istiqra'. Yang dimaksud dengan al-istiqra' ikhwani fillah yaitu para ulama fan pada masing-masing fan tersebut. Kalau kita sekarang di fan nahwu, cabang ilmu nahwu, berarti para ulama nahwu mereka betul-betul meneliti kalam Arab dan mereka tidak mendapati kalimat yang mereka gunakan, yaitu kata-kata yang mereka gunakan keluar dari 3 jenis ini. Nah, ini namanya istiqra'. Dan faedah ini, ingat-ingat ya khanifillah, dalam semua taksimat, semua pembagian-pembagian, baik dalam cabang akidah maupun cabang fiqhiyah. Sebagai contoh, cabang akidah. Para ulama membagi tauhid menjadi 3, tauhidul uluhiyah wa rububiyah wal asma wa sifat. Kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya adalah istiqra'. Kemudian kenapa kok la ilaha illallah dipersyaratkan? 7 syarat. Ini siapa yang mengada-adakan? Itu adalah bid'ah yang diada-adakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita katakan tidak. Bahkan ada yang mendahului beliau dan itu pun ditetapkan berdasarkan istiqra'. Yaitu para ulama menelaah dalil-dalil dari Alkitab was Sunnah, kemudian mengambil istinbat. Dan istiqra' ini tidak akan bisa dikeluarkan kecuali mereka-mereka yang betul-betul sudah mendalami fan tersebut, cabang ilmu tersebut. Karena itulah taksimat kalau tidak dibangun di atas istiqra' tam, biasanya banyak banyak kritikan padanya, tidak benar. Jadi harus istiqra' tam, yaitu penelaahan yang sempurna terhadap perkara-perkara yang ingin dia bagi tersebut. Kalau pembagian tauhid misalnya, atau pembagian syarat-syarat la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah ditetapkan ada 7, kemudian ada yang mengatakan 8. Dalilnya apa ya? Istiqra'. Qala rahimahullah menjelaskan sekilas tentang makna istiqra'. Fa innal ulama'a hadzal fanni tatabba'u kalam al-'arabi falam yajidu illa thalathata anwa'. Sebab sungguhnya ulama hadzal fan, yaitu ulama nahwu, mereka tatabba'u, yaitu betul-betul meneliti, menelaah kalam al-'arab, falam yajidu illa thalathata anwa'. Kemudian mereka tidak mendapati kecuali 3 jenis ini tok. Falau kana thamma naw'un rabi'un la'atharu 'ala syai'in minhu. Sebab seandainya saja di sana ada jenis yang keempat, la'atharu, maka sungguh mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru tersebut, yaitu sesuatu jenis yang keempat ini. Dan tanbih tentang atharu dari al-uthur. Iqra. Min al-usuli wa huwa al-ibtila'u la min al-istisab wa huwa al-zullah. Zallah. Wa huwa al-zallah. Qala fi misbahi wa yuqalu athara alayhi asran min babi qatala wa usuran ittala alayhi wa aksarahu ghayrahu aqlamahu bih.
Nah, mustafad min hasyiyah as-Sunja'i. Jadi la atharu ala syai'in minhu, atharu dari al-uthur yaitu wajadu, ya. Wa huwa al-ittila' juga akan melihat, akan mendapatkan. Kalau seandainya di sana ada jenis yang keempat, tentunya para ulama fan ini akan dapat, akan melihatnya. La minal athar juga bisa ithar, athar atau ithar yaitu zallah, ketergelinciran. Dalam misbah wa yuqalu athara alaihi athran min babi qatala, berarti athara kalau dikatakan min babi qatala berarti fi'il mudhari'nya apa? Athara ya'thuru. Athara ya'thuru uthuran ittala alaihi wa atharahu ghairahu a'lamahu bih. Jadi bermakna apa? Uthur ittala alaihi yaitu melihat, mendapatkan, atau a'tharahu ghairahu ay a'lamahu memberitahu. Ini kalau a'thara dengan wazan af'ala. Istamir. Qala Azhari bi syarhil Azhariyah sad mubasyarah. Iqra kalamahu mubasyarah. wa dhahaba Abu Ja'far ibn Sabir ila anna ismal fi'li qismun rabi'un wa sammahu khalifatan li'annahu khalafa 'anil fi'li wa hadha al-qawlu hadatha ba'da iqadil ijma'i 'ala salasati fala yu'taddu bih. Nah, ini tanbih juga alhamdulillah bahwasanya di sana ada yang berpendapat bahwasanya jenisnya 4. Nah, ditambahkan dengan apa? Yang namanya isim fi'il. Tayyib, qala al-Azhari, yaitu namanya Khalid al-Azhari rahimahullahu taala dalam syarah al-Azhariyah. Wa dhahaba Abu Ja'far ibn Sabir ila anna ismal fi'li qismun rabi'. Nah, Abu Ja'far ibn Sabir, dia berpendapat bahwasanya isim fi'il itu jenis yang keempat. Wasammahu khalifah, dan beliau namakan apa? Jenis yang keempat ini dengan khalifah. Berarti di sisi Abu Ja'far, kalimah itu terbagi jadi 4, isim, fi'il, harf dan khalifah. Khalifah dinamakan dengan khalifah li'annahu khalafa 'anil fi'il, karena dia menggantikan fi'il. Wa hadzal qawlu hadatha ba'da iqadil ijma'i 'ala thalathah fala yu'taddu bihi. Dan pendapat ini muncul setelah terjadinya ijma' bahwasanya kalimah terbagi menjadi 3. Ini terjadi ijma' di kalangan ahli nahwu. Sehingga tidak dianggap perkataan Abu Ja'far Ibnu Sabir ini. Qauluhu khalafa 'anil fi'li ay yaqumu maqamahu fi ifadati ma'na. Dikatakan dia sebagai apa? Pengganti dari fi'il, maksudnya karena apa? Khalifah ini atau isim fi'il ini menduduki kedudukan fi'il dari sisi apa? Dikatakan menduduki kedudukan fi'il dari sisi apa? Fi ifadati makna. Dari sisi apa? Memberikan faedahnya. Al-an nadkhul fi alamatil ism. Iqra billah. فأما الاسم يعرف بآل الرجل أو التنوين كرجل بالحديث عنه كتاء ضربت. فأما هذه الفاء تسمى الفاء فصيحة فعلية بمعنى فاعلة. بمعنى فاعلة أي وفصيحة بمعنى مبينة لأنها أفصحت عن شرط مقدر. وتقدير هنا إذا أردت معرفة كل من الأقسام فنقول إذا أردت معرفة كل من الأقسام فنقول أما الاسم. طيب علامة الاسم قال رحمه الله تعالى في الأصل
Fa ammal ismu fayu'rafu bi al karrajuli wa bit tanwini karajulin wa bil hadithi anhu kata idarabtu. Sekarang beliau ingin menjelaskan tentang tanda-tanda isim. Nah, maka jika engkau ingin mengetahui masing-masing dari jenis-jenis ini, beliau mulai membahas. Adapun isim maka bisa diketahui dan dibedakan dari dua temannya, yaitu fi'il dan huruf dengan apa? Dengan al. Yang pertama, yang kedua dengan tanwin, dan yang ketiga bil hadithi anhu. Madza qala Ibnu Ajurrum fil Jurumiyah? Hendak ya Abu Abdillah. Nah, ada pun dalam Jurumiyah yang dulu kita pelajari, di awal-awal apa? Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafad, kemudian huruf qasam. Nah, dan ilmu ikhwani fillah, tentunya harus disambung dengan ilmu-ilmu dasar, kemudian disempurnakan. Apa-apa yang dulu telah ada, kemudian disempurnakan. Kenapa kok di sini beliau hanya memilih yang pokok ini tok? Berapa berarti? 3 tok. Isim yu'raf bi al karrajuli wa bi tanwin karrajulin wa bil hadithi anhu kata in darabtu. Adapun yang baru, adapun tentang al dan tanwin insyaallah telah kita lewati dahulu ya khonifillah, dan yang baru bagi kita yang belum dilewati pada pembahasan sebelumnya adalah istilah apa? Al-hadithi anhu. Seperti tak pada kata darabtu. Insyaallah nanti akan beliau jelaskan. Nah, sekarang kita baca dulu ta'liq fa amma sekarang. Ketika seorang menjelaskan, kemudian kok tiba-tiba diawali fa amma. Fa yang seperti ini, hadhil fa tusammal faul fasihah. Dinamakan dengan faul fasihah. Wa fasihah fa'ilatun bimakna fa'ilah. Jadi apa ini? Isim fa'il. Berarti kalau fasihah berarti sifat musyabbahah jadinya. Fasih bermakna fa'il. Ay mufassihatun bimakna mubayyinah, yaitu yang menjelaskan, menjadikan fasih. Kenapa? Li'annaha afsahat an syartin muqaddar. Dikarenakan fa ini akhwani fillah afsahat, menjelaskan tentang suatu syarat yang yang dihilangkan, yang ditakdirkan ini. Wa taqdir huna idza aradta ma'rifata kullin minal aqsam fa naqul ammal ismu. Sehingga takdirnya di sini, apabila engkau ingin mengetahui masing-masing jenis ini, maka kami katakan adapun isim maka bisa diketahui dengan demikian. Nah, ini namanya faul fasihah. Wa qila hiya ma afsahat an muqaddarin. Dikatakan bahwasanya fa fasihah yaitu sesuatu yang menjelaskan tentang perkara yang muqaddar, yang ditakdirkan. A'am min an yakuna syaratan au ghairah, yang lebih umum daripada sekedar syarat atau yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar syarat yang dijelaskan oleh dia. Ini menurut pendapat yang kedua. Kalau tadi yang dijelaskan di pertama, dan ini zahir yang dipilih oleh Syekh Abu Bilal hafizahullah taala, bahwasanya faul fasihah atau fasihah, faul fasihah yaitu apa? Maaf sahat an syartin muqaddar. Kaqaulihi ta'ala wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar fambajasat min husnata asyrata ain. Nah, syahidnya pada fambajasat ay fadaraba fambajasat. Ada sesuatu yang muqaddar walaupun bukan syarat, sehingga fa ini dinamakan dengan fa fasihah. Karena ada sesuatu yang muqaddar. Kenapa?
Anidrib bi'asakal hajar. Nah, diperintahkan kepada Musa alaihissalam untuk apa? Memukul apa? Batu itu. Maka ya tentunya apa? Fadaraba baru apa? Muncul, terpancam dari batu itu apa? 12 mata air. Sehingga takdirnya apa? Fadaraba fambajasat. Nah, fa yang seperti ini dinamakan faul fasihah. Kenapa? Intinya ikhwani fillah ma afsahat an muqaddar. Karena apa? Fa ini sesuatu yang menjelaskan tentang perkara yang muqaddar. Nah, istamir. Bi'al. Qala fi syudur hadhihi al-ibaratu awla min ibaratin man yaqulu al-alif wal-lam. Al-alif wal-lam. لأنه لا يقال في هل الهاء واللام ولا في بل الباء واللام. Nah, dalam asy-syudur, nah, sekarang taknik untuk apa? Fayu'rafu bi'al. Tanda yang pertama bagi isim adalah al. Dalam syudur, yaitu kitab Ibnu Hisham sendiri, beliau mengatakan, hadhihi al-ibaratu aula min ibarati man yaqulu al-alif wal lam. Nah, takdir ini, yaitu ungkapan ini lebih utama daripada apa? Ungkapan orang-orang yang mengatakan alif wal lam. Seperti siapa? Ibnu Ajurrum. Nah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam. Maksudnya alif wal lam. Ini kurang bagus. Kurang bagus ya Fanifillah dikatakan oleh Ibnu Hisham. Kenapa? Nah, li'annahu la yuqalu fi hal al-ha wal lam. Karena dalam hal tidak dikatakan ha dan lam. Wala fi bal tidak dikatakan ba dan lam. Nah. Istamir. Al-qa'idatu fil kalimatil mawdu'ati 'ala al-harfain ay yantiqu bil musamma. Nah, ini penting ya Fanifillah. Nah, dalam mengi'rab dipakai. Ya fal qa'idah fil kalimatil mawdu'ati 'ala harfain an yuntaqa bil musamma, atau bisa juga an yantiqa bil musamma, kembali ke huwa orang yang membacanya. Lebih mudah ini, di mulut lebih nyaman. An yantiqa bil musamma ai na'am al-qari. Ini kaidahnya pada suatu kata yang apa? Mawdu'ah ala harfain, yang apa? Terdiri dari 2 huruf, maka apa? Dia mengucapkannya dengan apa? Dengan bunyinya. Tidak dengan apa? Dipisah-pisah. Fayuqal hal wa bal wa qad. Nah, tayyib. Wala yantiqa bismil huruf. Dia tidak membacanya dan mengucapkannya dengan apa? Nama huruf itu. Fayuqal al-ha wal lam ila akhirih. Kemudian bal, al-ba wal lam, tidak demikian. Nah, ini kaidahnya ikhwani fillah dalam apa? Mengi'rab. Kalau yang 2 huruf atau lebih, maka kita apa? Baca bunyinya. Hal, kemudian saufa dan seterusnya, yang 3 huruf. بخلاف الكلمة الموضوعة على حرف هجائي كحملة الاستفهام وباء الجاء وواو العطف ويطلق عليها اسم ذلك الحرف في قول الحمد إلى آخره. نعم. بخلاف الكلمة الموضوعة على حرف هجائي. Ini berbeda dengan suatu kata yang apa? Tersusun cuma dari 1 huruf ta. Dia cuma kata tapi apa? 1 huruf ta. Memang orang Arab menggunakannya dalam 1 huruf ta. Nah, seperti hamzah istifham ya, cuma 1 hamzah. Maka kita katakan al-hamzatu bukan a. Baik. Wa ba'ul jar. Nah, misalnya apa? Marartu bil masjidi. Ya, ketika mengi'rab ba di sini bil masjidi tidak kita katakan wa bi, nah, harfu jarrin, tapi apa? Wal ba'u. Wawawul atfi, demikian. Wawawil atfi, demikian pula wawu ataf. Fayutlaqu 'alaiha ismu dzalikal harfi fayuqalu al-hamzah ila akhirih. Maka
dimutlakan atasnya nama huruf itu, maka dikatakan hamzah, wal ba, wal waw. Dan biasanya yang keliru ikhwani fillah pada dhamair yang terdiri dari satu huruf. Misalnya darabtu. Nah, maka ketika ingin mengi'rab darabtu pada fa'ilnya, maka apa? Watta'u bukan tu. Nah, karena apa? Terdiri dari satu huruf. Nah, ini sebenarnya apa? Sebenarnya sepele, tapi butuh kita tahu dasarnya, tahu kaidahnya. Nah, tahu kaidahnya secara mendasar. Nah, jadi berarti apa? Tanda dari isim kita katakan apa? Kemasukan al, bukan alif wal lam. Nah, qaluhu bi al ay al-mu'arrifatu idza hiya al-mutabarriratu 'inda إذ هي المتبادرة عند الإطلاق وإنما اختصت بالاسم حتى صح جعلها علامة يعرف بها. قال البدر بن مالك لأنها موضوعة للتعريف ورفع الإبهام وإنما يقبل ذلك الاسم. Taib wa qawluhu bi al ay al mu'arrifah. Maksudnya apa? Al yang memberikan makna ma'rifah. Al mu'arrifah. Idh hiyal mutabadiratu indal itlaq, sebab itulah yang pertama kali muncul di benak, pertama kali yang kita pahami tatkala disebutkan secara mutlak tanpa ada embel-embel berikutnya, ya, ketika dikatakan al, maka yang pertama kali ada di benak kita ya al mu'arrifah. Wa innama ikhtassat bil ismi hatta sahha ja'luha alamatan yu'rafu biha. Dan hanyalah dia itu khusus masuk pada isim, sehingga apa? Benar untuk dijadikan sebagai alamat apa? Isim yang isim itu diketahui dengannya, tidak bisa masuk ke yang lainnya. Qala al-Badr ibn Malik li'annaha mawdu'atun li-ta'rifi wa raf'il imham wa innama yaqbalu dzalika al-ismu. Ini anak Ibnu Malik al-Badr. Dikarenakan apa? Al ini diletakkan untuk apa? Memberikan makna ta'rif dan mengangkat apa? Sesuatu yang masih mubham, yang tidak jelas. Dan yang demikian ini yang bisa menerima ya hanya apa? Isim. Yang bisa menerimanya hanya isim. Qala wa yahtamilu an yurada bi al ma yashmalu az-za'idata wal mausulah. Dan mungkin juga yang dimaksudkan dengan al di sini yang mencakup zaidah dan mausulah. Jadi al zaidah dan al mausulah. Kenapa? Li'annahuma min khawasil asma. Dikarenakan kedua-duanya juga merupakan kekhususan isim. Jadi, ada kemungkinan lain, ikhwanifil, apalagi Ibnu Hisham memang apa? Menyebutkan bi'al gitu saja. Walaupun yang pertama kali muncul di benak kita ya al mu'arrifah. Tapi bisa juga al-zaidah dan al-mausulah. Kenapa? Karena kedua al ini hanya masuk dalam isim. Wala yaridu anna al-mausulata tadkhulu 'ala al-fi'li li syududih. Wal muradu dukhulu la syududa fihi kama huwa al-mutabadiru min itlaqih. Dalam Hasyiah Ubadah. Wala yaridu ini juga. Kalau mendapati yang seperti ini, khonifillah, maksudnya ketika ada suatu statement, suatu pendapat, kemudian seseorang ingin menguatkan pendapat itu dan membantah syubhat yang muncul. Biasanya seperti ini, wala yaridu annal mausulah tadkhulu 'alal fi'il. Jadi jangan sampai muncul di benak kita pengeyalan terhadap statement yang disebutkan di depan bahwasanya al zaidah dan al-mausulah ini merupakan khawasul asma. Karena akan muncul pada diri orang yang tahu, al-mausulah kan masuk pada fiil. Al-mausulah masuk pada fiil. Maka dikatakan di sini wala yaridu annal mausulah tadkhulu 'alal fiil. Ya. Tidak tidak bisa diterima pendapat seseorang atau kritikan seseorang yang mengatakan bahwasanya al-mausulah itu masuk pada fi'il, berarti tidak merupakan kekhususan isim. Ini maknanya. Kenapa?
li syududzi, ya, pendapat itu tidak bisa diterima, ya, kritikan bahwasanya al-mausulah masuk pada fi'il, tidak mengeluarkan al-mausulah dari kekhususan isim. Kenapa? Li syududzi, karena syadnya. Dan yang dimaksud di sini dukhul la syududza fi, yaitu masuknya al tersebut yang tidak ada kesyududan, yaitu dalam keadaan dia fasih. Kama huwal mutabadir min an-naqis, sebagaimana ini yang pertama kali muncul dalam penggunaan kalimat al secara mutlak. Tatkala dikatakan al, ya, mencakup semua ini, baik itu mu'arifah maupun zaidah maupun mausulah. Adapun jenis yang tanda yang ketiga, wabil hadithi anhu kata idrobtu, ya, nanti insyaallah akan kita dalami ikhwan fillah, tapi ini sekedar penjelasan awal. Wabil hadithi anhu yang dimaksud dengannya ai bil ikhbari anhu, pengkhabaran tentangnya. Ini tanda yang ketiga yang dikatakan oleh para ulama termasuk tanda yang paling bermanfaat untuk isim. Karena dengannya ikhwanifillah kita bisa mengetahui keisiman dhamair. Karena dhamir tidak bisa kemasukan al. Dhamir tidak bisa di tanwin. Ya, untuk mengetahui keisiman dhamir dengan al-hadithi anhu, yang dimaksud adalah al-ikhbar anhu, pengkhabaran tentangnya. Wa qaluhu bil hadithi anhu huwa makna ta'biru ba'dihim bil isnadi ilaihi. Wa qad 'abbara bihi al-musannifu fi syudzur. Dan perkataan Ibnu Hisham untuk tanda yang ketiga bagi isim bil hadithi anhu. Itu makna takbir sebagian ulama nahwu bil isnadi ilaihi. Jadi sama ikhwan fillah. Tidak usah bingung kalau ada yang mengatakan tanda ketiga adalah al-isnadu ilaihi atau al-hadithi anhu atau al-ikhbaru anhu, semuanya sama. Walaupun dari sisi kebagusan takbir sekarang, ya, karena kita mempelajari sesuatu yang lebih tinggi, jadi harus memilih takbir yang paling kuatnya. Qala Ubadah, dalam syarah Sudur ikhwan fillah, syarah atau hasyiyah asy-syudur, qala Ubadah wa athara at-ta'bira bil isnadi ilai. Athara apa maknanya? Wa athara at-ta'bira bil isnadi ilai ala ta'bir bi sihhatil hadithi anhu. Mana athara apa? Athara mengutamakan, memilih di sini. Jadi dia mengutamakan, mentakbirkan dengan lafaz al-isnadu ilaihi daripada takbir sihhatul hadithi anhu ini di syudur. Kalau di qatar beliau mengatakan al-hadithi anhu, tapi di syudur dhahab beliau memilih dengan takbir al-isnad ilaihi. Jadi akhtara sama dengan athara ay ikhtara. Makanya apa? Ithar. Ithar yaitu apa? Mengedepankan orang lain atas dirinya. Ini ithar. Jadi hamzahnya ada matnya. Athara ta'bira bil isnadi ilaihi ala ta'biri bi sihhatil hadithi anhu. Kenapa? Kama huwa fil qatar li'annahu awdah. Ini. Jadi Ibnu Hisham memilih atau mengedepankan ibarat al-isnadu ilaihi dalam syudur daripada takbir sihhatul hadithi anhu sebagaimana dalam qatar ini, dikarenakan apa? Takbir al-isnadu ilaihi lebih jelas, yaitu lebih jelas. Kenapa? Li'anna makna sihhatil hadithi anhu al-ikhbaru anhu. Wa makna al-ikhbari anhu an tunsaba ilaihi halatun min ahwalihi wa fihi khafa. Dikarenakan makna benarnya sihhatul hadithi anhu, benarnya untuk bisa apa? Disampaikan khabar darinya,
yaitu al-ikhbar anhu sama. Al-hadits anhu maknanya al-ikhbar anhu, pengkhabaran tentangnya. Darabtu, ya. Nah, tak. Ini tanda isimnya ya dia apa? Al-ikhbar anhu. Nah, dan makna al-ikhbar anhu yaitu antun saba ilaihi halatun min ahwali. Dinisbahkannya kepada perkara tersebut suatu keadaan dari keadaan-keadaan dia. Wa fihi khafa, dan pada yang seperti ini ada khafa, ada sesuatu apa yang masih belum jelas. Oleh karena itulah takbir yang lebih utama ikhwani fillah al-isnad ilaihi, walaupun sama yang diinginkan adalah al-hadits anhu. Tapi al-isnad ilaihi, kalau kita ingin memilih ikhwani fillah, kita harus dituntut untuk memilih mana takbir yang lebih utama, maka al-isnad ilaihi itu lebih bagus. Sehingga tandanya al, kemudian tanwin dan al-isnad ilaihi. Tapi sama al-isnad ilaihi yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham di sini dengan takbir apa? Al-hadits anhu. Ada penjelasannya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanakallah.